Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tiran-tintinya kita ucapkan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama-sama mengikuti kuliah online Formula Hati. Semoga niat dan usaha kita dalam bab ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal ketika diterima oleh Allah, maka nilainya sangat tinggi. Dan sebesar apapun perbuatan jika ditolak oleh Allah, maka tidak ada artinya. Maka bagi orang yang beramal soleh, di samping syah, di samping baik, perlu memperhatikan tentang penerimaan dari Allah. Ini memang rahasia Allah, diterima atau tidaknya sebuah amal. Tapi kita berupaya berdoa semoga semua amal kita diterima Allah SWT. Kopi atau enggak? Iya, Mbak. Nah, kita akan bahas klaster baru dari klaster kajian Tazkiyatun Nafas ya, yang namanya tahakkuk. Kalau lihat metode kan ada 3 metode ya. Yang pertama adalah tahalli atau tahliyah. Tahliyah. Itu yang melatih sifat baik ya. Itu yang menghasilkan kajian tentang sifat atau maqam gitu ya. Yang kedua, takhalli pakai kha, yakni membersihkan hati dari penyakit hati. Itu yang menghasilkan kajian tentang amradul qulub, penyakit hati. Nah, kita udah bahas beberapa. Di samping ada bab penyakit hati, di bawah metode takhalli juga ada kajian yang namanya makaidus syaitan, tipu daya setan. Nah, ya, udah kita bahas. Termasuk dalamnya ada bab tentang syahwat. Nah, sekarang metode yang ketiga itu tahakkuk wa takhalluk. Tahakkuk itu adalah tahqiq yakni tahakkuk yakni menghakikatkan, kira-kira gitu. Dengan simpelnya ya belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Sementara takhalluk itu belajar ilmu hati dari akhlak Rasulullah. Itu kalau gampangannya gitu. Makanya dari metode yang ketiga tahakkuk wa takhalluk keluar 2 kajian. Yang pertama kajian tentang Asmaul Husna. Yang kedua adalah tentang Syama'il Muhammadiyah. Nah, gitu. Nah, Syama'il Muhammadiyah itu sebagai contoh konkret dari implementasi sifat-sifat mulia. Karena kan sifat mulia itu adanya di hati. Jadi bentuk konkret dari orang yang baik hatinya, bersih hatinya, akhlaknya mulia. Punya adab yang sangat tinggi. Itu makanya disebut ilmu suluk, ilmu laku. Gitu. Bahkan terkadang disebut ilmu adab, ilmu tentang etika. Karena memang implementasi dari hati yang bersih itu adanya di etika yang mulia atau akhlak yang mulia. Contoh konkretnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam klaster kajian namanya Syama'il Muhammadi. Nah, sehingga kita akan belajar Asmaul Husna dan belajar Syama'il Muhammadi. Nah, nanti di Syama'il karena dulu sudah pernah sekilas, nanti kita akan singgung beberapa. Nah, salah satu referensi dari buku ini tentang Asmaul Husna. Ya, buku apa aja bisa, tapi yang cukup bagus, itu bagus. Dan saya lihat yang cukup komprehensif terus
tentang Asmaul Husna. Ada beberapa ya. Yang cukup dekat dengan Bapak Ibu semua, itu Asmaul Husna yang ditulis oleh Pak Syafi Antonio itu memudahkan Bapak Ibu untuk memahami Asmaul Husna. Meskipun konteksnya itu bisnis dan manajemen, tetapi ini lebih agak komplit. Nah, secara umum, buku tentang Asmaul Husna bisa menjadi referensi. Salah satu firman Allah atau ayat Quran yang menjadi dasar dari bab ini adalah surat An-Nahl ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la wal azizul hakim. Ya. Surat An-Nahl ayat 60. Bagi orang yang beriman di akhirat mathalus saw, yakni sifatus saw, sifat yang mathal maknanya sifat. Ini tafsirnya Imam Qurtubi. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah al-mathalul a'la, yakni as-sifah al-a'la, yakni sifat yang mulia. Bagi Allah memiliki sifat yang mulia. Sifat yang mulia, yang tinggi, seperti dikatakan Imam Qurtubi, contohnya sifat yang itu adalah ikhlas wa tauhid, yakni mengikhlaskan, mentauhidkan kepada Allah. Tapi misalnya Imam Qatadah mengatakan as-sifatul ulia, Qurtubi mengatakan al-wasful a'la, bukan sifat. Al-wasf yakni memberikan sifat atau sikap yang sangat mulia kepada Allah. Al-mathul a'la. Contohnya mengikhlaskan kepada Allah. Contohnya mentauhidkan Allah. Al-wasful a'la. Tapi Imam Qatadah mengatakan as-sifatul ulia, sifat yang mulia. Contohnya Khaliq, Raziq, Qadir. Allah Maha memberi rizki, yang akhirnya itu adalah bagian dari Asmaul Husna. Tapi ada mengatakan al-mathalul a'la itu adalah Allah punya perumpamaan yang sangat mulia dan tinggi. Seperti firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, itu juga bagian dari mathal. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tetapi yang jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, yang menjadi concern kita adalah para ulama mengatakan al-mathalul a'la, yakni as-sifatul ulia, sifat yang mulia, yang akhirnya menjadi kajian Asmaul Husna. Ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, lillahi tis'un wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, yang menghafalnya bakal masuk surga. Jadi ini bukan main-main. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang menghafalnya dia masuk surga. Kata ahsa yang diterjemahkan menjadi hafal itu maknanya sebenarnya lebih dari sekedar menghafal. Maknanya adalah al-hifdzu wa fahmu ma'a khifduha wa fahmu ma'aniha wal amalu bimuqtadaha. Makna dari ahsaha
yakni ikhsa terhadap Asmaul Husna, maknanya adalah menghafalnya, memahami maknanya, dan menjalankan konsekuensi dan artinya. Nah, itu namanya ikhsa. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern dari studi Tazkiyatun Nafas yang di bawah metode yang namanya tahakkuk. Karena ada al-amalu bimuqtadhaha, mengamalkan konsekuensinya. Apa itu konsekuensi Asmaul Husna? Nah, misalnya kalau Allah Maha Rahman, konsekuensinya Anda harus merasakan kasih sayang Allah. Nah, itu. Di samping mengetahui maknanya. Sehingga akhirnya Anda bersyukur karena terus disayangi Allah, merasa kasih sayang, mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Dasarnya itu adalah firman Allah An-Nahl 60 tadi dan hadis Rasulullah. Nah, hubungannya dengan Tazkiyatun Nafas adalah bahwa Asmaul Husna ini menuntun kita untuk bisa mengamalkan makna dan konsekuensi dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Walillahil mathalul a'la. Tentu bukan berarti manusia menyamai atau menyerupai Allah, karena laisa kamitslihi syai'. Tetapi dalam arti kita ingin mengamalkan makna yang terkandung dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya karena Allah Maha Sempurna, kita belajar dari yang Maha Sempurna itu. Salah satu hadis Nabi yang langsung mengajarkan bab ini. Misalnya Rasul mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitla au kama qala. Allah telah bertindak ihsan kepada segala sesuatu. Allah itu telah bertindak ihsan kepada segala sesuatu. Maka kalau kalian menyembelih, maka ihsanlah dalam sembelihan. Dan kalau membunuh, maka ihsanlah dalam membunuh, yakni dalam bentuk qisas atau di perang. Harus baik. Karena Allah telah menetapkan tindakan ihsan pada segala sesuatu. Ini langsung contoh konkret dari baginda Nabi, mengambil sifat Allah untuk kemudian kita mengamalkan. Allah bertindak ihsan, maka kita mengamalkan makna terkandung dari ihsan Allah ini agar kita bisa ihsan kepada segala sesuatu. Nah, jadi langsung. Makanya ketika kita juga mendengar di hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hai hambaku, kalian sesungguhnya selalu berbuat salah pagi dan sore hari, siang dan sore malam hari. Dan saya mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, saya ampuni. Kalau Allah yang maha mulia, yang maha mengampuni hambanya, kita juga dituntut untuk mengamalkan makna terkandung dari bab ini untuk selalu mengampuni, yang kemudian disebut dengan yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yakni memaafkan orang-orang. Jadi kami ulangi lagi, Asmaul Husna ini memang puncak belajarnya ilmu hati. Jadi benar kalau kemudian orang yang ikhsa terhadap Asmaul Husna, maka dapatkan surga. Karena kalau orang sudah memahami maknanya, sebelumnya menghafalnya, dan kemudian mengamalkan maknanya, dia benar-benar insya Allah punya sifat-sifat yang sangat mulia.
Dan yang menarik, sifat Allah yang mulia ini memang lengkap dan sempurna karena Ia Maha sempurna. Makanya di samping ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Latif, tapi ada Al-Jabbar, Al-Qahar. Ini salah satu bentuk kesempurnaan dari asma dan sifat Allah SWT. Yang kemudian dijalankan dengan sangat baik oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menyebut Rasul punya sifat-sifat yang demikian itu. Tentu tidaklah sama Allah SWT dengan hambanya. Misalnya di salah satu firman Allah, Allah menegaskan tentang Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, yang sangat berat terhadap apa yang membuatmu berat. Yakni kalau Rasul itu sehati dengan umatnya, yang kalau apa saja menyulitkanmu, Rasul juga merasa keberatan. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, sangat perhatian kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang-orang mukmin itu penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Ini bagian dari pengamalan akan Asmaul Husna. Rasul punya sifat bil mu'minina raufur rahim. Tentu tidak sama ya antara raufnya Allah dengan raufnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sama-sama raufur rahim. Ngambil dari kata yang sama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sekilas pengantar tentang tahakkuk. Langsung dicontohkan oleh Rasul SAW, dan Rasul Allah sebutkan tentang Rasulullah yang punya tadi sifat bil mu'minina raufur rahim. Rasul juga tegaskan fa'ahsinul dzibha fa'ahsinul kitla. Ini semua mengambil dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam menjalani atau memahami tahakkuk ini, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, daftar Asmaul Husna. Para ulama sebenarnya Asmaul Husna, rentetan itu sebenarnya istihad para ulama, yakni diambil dari Al-Quran. Yang jelas ketemu 99 nama. Nah, tetapi salah satu yang beristihad dalam bab ini adalah Imam Tirmidzi. Dan sejak itu akhirnya Asmaul Husna itu yaitu. Nah, gitu. Sehingga hampir ada ijma' lah. Itulah Asmaul Husna. Gitu. Yang jelas 99 nama. Kita harus mendaftar Asmaul Husna. Nah, semoga kita semua nanti bisa hafal. Yang kedua, kita belum memahami makna satu persatu. Apa sih maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Hayyul Qayyum, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kita perlu memahami arti dan konsekuensi dari makna yang ada, yang terkandung dalam Asmaul Husna. Nah, titik tekannya ada di nomor 3 itu. Karena ini yang akhirnya menjadi tempat ilmu hati berlatih. Kita berlatih untuk bisa menjalankan makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka jadilah hamba yang penuh kasih sayang sebagai konsekuensi pengamalan atas makna yang terkandung dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Allah Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim,
maka rasakanlah kasih sayang Allah. Sehingga engkau tidak perlu kemana-mana mencari kasih sayang. Karena Allah sangat menyayangi hambanya. Dan engkau adalah hamba Allah Ta'ala. Ini bagian dari makna yang terkandung. Oke ya, sampai poin ini dulu. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan dari materi kita tahakkuk atau belajar dari Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menghafal semua nama-nama indah Allah yang sebanyak 99 nama itu ya. Ya. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada beliau. Silakan bagi peserta kuliah bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand bertanya langsung kepada Ustadz. Saya cek dulu Ustadz di layar 1, 2, 3. Belum ada, saya juga akan cek di Zoom sebentar. Ini tadi ada jamaah yang sudah live Ustadz dan menanyakan slide materi. Beliau menyarankan agar ada slide materi agar bisa lebih memperjelas apa yang Ustadz sampaikan. Itu saran beliau. Saya katakan kita ada resume di WhatsApp group. Bila peserta kuliah bergabung di WhatsApp group, biasanya usai kajian akan di-share materi dari perkuliahan kita. Silakan peserta kuliah bagi yang ingin bertanya. Saya cek kembali yang raise hand, biasanya Bu Yuli dan Pak Indro ini ya. Yang pertama kali raise hand. Itu ada Pak Sabran. Oh iya baik. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau ada yang mengamalkan bacaan Asmaul Husna sebagai wirid dengan hajat untuk mencelakai orang lain? Astagfirullahaladzim ya. Masya Allah. Biasanya santri-santri tahu nih Ustadz yang namanya isim-isim atau apa, ada bacaan-bacaan yang ada juga tuh yang bacaan di Al-Quran waqala Musa taklima, itu katanya juga bacaan juga Ustadz ya. Kurang lebih ada kalimat taklimanya gitu. Jadi kalau bacaan Quran ya, waqala Musa taklima ini kadang suka diamalkan oleh, kata walalam ya, mungkin santri lebih paham ya untuk kalimat tersebut. Kalau kita gunakan baik itu ayat Quran, mungkin Asmaul Husna juga untuk mencelakakan orang, apakah juga akan sampai doa kecelakaan itu Ustaz? Atau bagaimana statusnya bila kita meniatkan untuk hal-hal yang kurang baik ya sepertinya? Tafadhol. Jadi tentu ada hal baik yang digunakan sesuai dengan prosedur. Seperti obat. Ini kan ada obat. Makanya catat, tidak boleh diminum tanpa resep dokter. Ada yang minum tanpa resep dokter. Tergantung prosedurnya. Akhirnya ada orang beli obat penurun panas. Nah, penurun panas ini bisa disalahgunakan untuk hal lain. Kira-kira semacam itu. Ada Asmaul Husna yang penggunaannya adalah namanya ahsoha, suruh iksa, suruh menghafal, suruh memahami, suruh mengamalkan. Sip. Nah, kalau Asmaul Husna dipakai mencelakai orang, beda lagi urusannya. Nah, mungkin lebih tepatnya dipakai membalas orang. Nah, kalau memang itu niat buruk, ya itu namanya hal baik digunakan untuk hal buruk. Apakah gimana? Itu terserah Allah SWT. Karena kan Allah juga akan kabulkan hambanya yang berdoa baik. Dan terkadang Allah juga izinkan ada orang buruk menjalankan niatnya. Karena hikmah yang hanya Allah ketahui. Demikian juga ayat Al-Quran. Gitu. Misalnya, ayat Quran itu kan turun untuk hudal linnas. Bayyinatin minal huda wal furqan. Memang ada syifa. Memang ada barokah. Tapi kalau ayat Quran dipakai untuk melet suami orang, beda lagi urusan. Ya kan? Itu berarti menggunakan hal baik untuk hal buruk. Jadi sebaiknya tidaklah begitu. Allahu a'lam bishawab.
Ya, jazakallah khair Ustadz. Karena setiap amalan juga akan kembali kepada niatnya yang untuk digunakan sebagai apa. Sudah sebaik-baik nama tapi digunakan untuk hal yang tidak baik. Jadi mungkin Allah pun tidak berkenan juga ya barangkali seperti itu. Dan mungkin doa kebaikan atau keburukan itu kan kembali kepada yang mendoakan. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ada satu pertanyaan tadi di ruang Zoom yang mengawali pertanyaan awal. Disilakan bagi peserta kuliah lain yang ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz seputar tahakkuk atau belajar dari Asmaul Husna. Oke, Bu Yuli atau Pak Indro biasanya raise hand. Belum ada beliau. Oh ya, Pak Indro benar tuh, sesuai dengan feeling saya. Kepada Pak Indro disilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Terima kasih Bu In. Hanya klarifikasi aja Ustadz. Tadi kan asoh tadi kan sebentar. Kan tidak, pemahamannya tidak sekedar menghafal kan Ustadz ya. Jadi karena pemanaan di bahasa Indonesia itu kan sangat miskin sehingga keluarnya menghafal, sehingga kita kan mendapat informasi hanya dengan menghafal itulah kita masuk surga. Padahal asoh tadi artinya yang menghafal, memahami dan kemudian mengamalkan berarti Ustadz ya. Betul. Jadi bukan hanya menghafal, karena kata iksa itu telah ditafsirkan oleh para ulama yang maknanya 3. Bahwa kemudian terjemahannya itu hanya 1, itu terjemahan apa namanya, leksikal ya, hanya kamus, bukan istilah. Makna iksa dalam hadis tadi itu maknanya 3, mencakup 3 hal. Nah, tapi yang populer di kita, di orang awam itu kan itu hanya menghafalnya. Pendangkalan itu ya. Hanya menghafalnya. Iya, kalau perkara pendangkalan ini bukan terjadi di bab ini aja, ini agak lumayan. Di bab yang pokok terjadi pendangkalan, banyak. Di beberapa nama kayak kata sabar, itu terjadi makna yang cukup dangkal. Tawakal juga pendangkalan. Syukur agak lumayan. Ikhlas lebih dangkal lagi. Makna ikhlas itu bahkan bisa menyimpang, nggak pamrih siapapun, keliru itu. Jadi di konsep-konsep yang kualitatif ini memang bisa jadi, karena kan ketika waktu terimanya itu tidak lengkap, biasanya terjadi pendangkalan. Karena kan konsep ilmu hati kan agak detail ya. Betul. Kalau fikih itu kan agak yang penting tampak jelas gitu. Kalau ilmu hati itu kan perlu detail, perlu rasa, sehingga kalau tidak begitu diteliti bisa aja langsung begitu diterima, kemudian diamalkan kan nggak ada bukti apa-apa kan. Bab tazkiyatun nafs itu ya orang ini sama aja kan. Itu sehingga penyelesaian terkadang bisa tidak segera. Nah. Ya, jadi terima kasih Ustadz. Dengan lewat formula hati ini banyak hal-hal yang tadi kita sebelumnya pahamnya secara dangkal, kita lebih dijelaskan lebih dalam lagi, banyak mulai seperti tadi tentang ikhlas, tentang tawakal segala macam. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali Ustadz. Terima kasih ya, Masya Allah, iya. Terus disiarkan ya, semoga. Nah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Pak Indro. Selanjutnya saya cek kembali, barangkali ada peserta kuliah lain yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, disilahkan. Kalau sudah tidak ada, Bu, kita lanjut. Saya boleh tanya, Ustadz? Oke, betul. Kalau yang amalan ya Fatah ya Rozak yang sering saya baca buku di Majmu Syarif itu kan kita baca, kalau salah dari buku Majmu Syarif ya, untuk memohon kelapangan rezeki itu kita baca selepas subuh dan duha ya Fatah ya Rozak ya Fatah ya Rozak. Apakah itu hanya sugesti kita kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan ya Fatah ya Rozak, ya Allah bukakanlah dan berikan rezeki ya Fatah ya Rozak wa anta khairur razikin, biasanya ada tambahan seperti itu Ustadz. Apakah itu juga akan membuka atau mengetuk pintu langit dengan permohonan kita yang katanya kalau ada berdoa itu diawali dengan Asmaul Husna. Tapi tidak semua bacaan Asmaul Husna kita amalkan, hanya 2 itu saja ya Fatah ya Rozak. Apakah itu juga diperkenankan? Ya, diperkenankan berdoa menggunakan Asmaul Husna. Sebagaimana kita berdoa Allahumma, kita juga berdoa ya Rabbi atau ilahana
atau ilahi, kita juga bisa berdoa, ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Rahman, ya Karim, ya Mannan, ya Karim. Berdoa kepada Allah menggunakan asma-Nya. Nah, itu juga bagian dari sebab kabulnya doa. Gitu. Bahkan kalau mau lebih lengkap lagi, Allahumma in as'aluka bi annaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. As'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an apa? Ya Allah, aku berdoa bahwa Engkau tiada ilah kecuali Engkau yang Maha Esa. Ya Allah, aku berdoa dengan asma-Mu yang mulia dan dengan sifat-Mu yang mulia agar Engkau 1, 2, 3. Nah gitu, itu juga boleh. Termasuk min asbab istijabatu doa, sebab dikabulkannya doa. Itu yang ini berdoa menggunakan asmaul husna. Nah, nanti dikaitkan dengan apa doanya. Ya kalau minta ampun ya berarti ya ghafaru ya tawwab. Ya kalau tadi minta rezeki ya Fattahu ya Razzaq, atau ya Mannanu ya Karim. Kalau minta apa ya tergantung. Nah itu boleh. Itu baik memang salah satu sebab dikabulkannya doa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Berarti Atau bahkan kalau saya ada orang saya sengaja dzikir Asmaul Husna boleh enggak? Boleh. Dzikir Asmaul Husna. Kan ada dzikir menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dzikir Asmaul Husna boleh enggak? Boleh. Itu termasuk dzikir. Gitu. Ya Rahman, yang sering dizikirkan oleh ibu-ibu di pengajian kan, sebelum ngaji kan bareng-bareng. Itu baik. Ya bahwa itu belum lengkap, itu beda lagi. Ya ini belum lengkap. Nah, ya biasa ya, memang kadang kita kan banyak nggak lengkapnya itu. Gitu. Nah, Fadal. baik Ustadz, jazakallah khair untuk jawaban pertanyaan saya tadi. Berarti ya Latif lembutkanlah hatiku. Perangai itu juga bisa ya Ustadz ya, jadi perantara. Baik Ya Latif peserta Ultuf Bina kan, Ultuf Bina itu doanya siapa itu? Masya Allah. Baik peserta kuliah belum ada yang bertanya kembali Ustadz. Mungkin bisa kita lanjutkan materinya. Tafadhol. Nah tentu dalam memahami Asmaul Husna ini, ya ini saya singgung saja sebagai panduan pokok bahwa di dalam memahami asma dan sifat Allah itu pastikan kita mengikuti para ulama yang memahami Asmaul Husna termasuk sifat Allah dan sifat Allah itu, yakni yang pertama bahwa menjalankan makna sebagaimana makna aslinya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Nah, memahami makna dan menjalankan maknanya tanpa menyerupakan Allah dengan yang lain. Ya, tanpa menyerupakan Allah dengan yang lain. Bi ghairi tashbihin wala ta'tilin wala takyifin. Tanpa menyerupakan Allah dengan yang lain. Allah Maha Rahman. Rahmannya gimana ya? Enggak, Allah tidak sama dengan hamba. Ya. Tidak boleh ada membayangkan kesamaan itu. Naudzubillah. Karena memang Allah sudah tegaskan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Demikian juga tidak perlu dibagaimanakan atau wala taktil, tidak perlu kalau gitu nggak ada artinya dong. Karena kan Allah Maha Penyayang. Manusia juga suka menyayangi, sama dong. Ya enggak. Karena Allah tidak sama. Jadi sayangnya Allah sama dengan sayangnya manusia. Meskipun ketemu di bahasa yang sama. Itu tidak membuatnya sama. Dan orang Arab ketika mendengar juga otomatis tidak sama. Nggak usah dipaksa-paksakan harus sama. Gara-gara ada itu. Sehingga maknanya tetap jalan. Yang ketiga, tidak perlu takyif. Membagaimanakan. Membayangkan. Ya demikianlah Allah akan jalankan kasih sayang. Nah termasuk wala takwil, tidak boleh ditakwilkan, yakni digeser ke hal lain. Ya, meskipun dalam Asmaul Husna
itu tidak perlu ada takwil karena maknanya sudah sangat jelas, karena juga tidak ada sedikit pun yang berkonotasi berserupa dengan makhluknya Allah. Tapi kalau di sifat yang lain, di selain Asmaul Husna, itu akhirnya menjadi perbincangan panjang. Tapi intinya begitu. Jadi memahami Asmaul Husna dipahami sesuai dengan arti yang ada. Tapi tidak dalam posisi kemudian kita menyamakan Allah dengan yang lain. Naudzubillah. Terus kemudian atau menghilangkan maknanya, atau takyif, membagaimanakan. Nah, sehingga Asmaul Husna dipahami begitu saja sesuai dengan kesempurnaan Allah. Karena yang tahu tentang sifat dan nama Allah hanya Allah. Di konteks ini makanya kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah kecuali dengan nama yang Allah berikan kepadanya. Kita nggak boleh membuat Allah menggunakan nama apa? Nggak boleh. Ia Al-Khaliq, Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang Maha Pencipta. Nah, terjemahan juga hendaklah menyesuaikan tentang kemuliaan Allah. Jangan sampai terjemahan menjadi kurang mulia. Misalnya, Al-Khaliq, produser, ya itu tidak sejalan dengan kemuliaan Allah. Boleh nggak diterjemahkan? Boleh. Tetapi sebenarnya ketika ditetapkan sesuai dengan nama yang Allah berikan, itu jauh lebih mulia, lebih pas. Al-Khaliq, Al-Khaliq. Tapi ya karena sebagaimana firman Allah diterjemahkan, ya asma Allah juga boleh diterjemahkan tanpa harus mengurangi kemuliaan dari asma dan sifat Allah SWT. yakni dengan nama yang Allah tetapkan untuknya, dan kita tidak perlu dan tidak pada posisi baik untuk menyebut Allah dengan nama yang bukan Allah sebut untuk diri. Sang apa, nggak perlu sebenarnya. Karena yang paling tahu tentang Allah, ya hanya Allah. Yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah, ya hanya Allah. Karena Ia adalah yang maha mengetahui. Nah, sehingga dalam memperlakukan Asmaul Husna, kita terikat dengan kaidah-kaidah tadi. Lebih daripada itu, karena yang paling penting sebenarnya dalam konteks ilmu hati ini adalah bagaimana kita bisa mengamalkan makna. Nah, nama pertama yang sebagai nama yang paling sering digunakan oleh Allah adalah Allah. Oke ya. Allahu nurus samawat. Allah. Gitu. Makanya nama pertama ya Allah. Allah huwallahur rahmanur rahim. Di surat Al-Hasyr, wallahul ladzi la ilaha illahu. Wallahul ladzi wallahul ladzi. Ia adalah Allah alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddus. Assalamul mu'minul azza jabbar mutakabbir. Wallahul khaliqul bari. Allah ya. Nah, Allah ini sebenarnya kalau dari sudut katanya, kata itu berasal dari kata ilah. Kemudian dimasukkan kata al pada ilah. Jadi akhirnya menjadi al-ilah. Ilah diterjemahkan menjadi Tuhan. Kalau ilah dalam bahasa Arab ada mayu'lah. Apa makna mayu'lah? Ilah mayu'lah, yakni alladzi yuta'abbad, alladzi yu'bad, yang disembah. Gitu. Apa itu yu'bad atau disembah? Al-ubudiyah hiya kamal khudu' wat tadarru, kesempurnaan, ketundukan dan penghambaan yang total kepada yang disembah, itulah namanya ibadah. Nah, ilah itu alladzi yu'lah, yang diibadahi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai al-ilah, yakni ilah itu. Dan di sini ada kajian khusus. Ada dua hal. Karena al-ilah itu berat, al-ilah, maka hamzah yang di tengah dihilangkan menjadi al-lah. Nah, karena al ketemu lam yang fathah, maka kena
hukum tajwid namanya tafkhim, makanya bacaannya Allah sepihak. Itu kajian pertama. Yang kedua adalah al yang masuk kepada ilah. Awalnya ada al-ta'rif. Kayak misalnya ya, kitab, akhirnya al-kitab. Masjid, al-masjid. Masjid itu umum. Al-masjid, masjid itu. Khusus kan sudah. Kalau dalam bahasa Inggris, the ya. Mosque, the mosque. Nah, itu al-masjid. Nah, awalnya memang al itu al-ma'rifah. Ilah menjadi al-ilah. Jadi ilah itu. Tetapi al yang sudah dimasukkan di dalam ilah tidak lagi menjadi al-ma'rifah. Ia menjadi al-lil ism. Al yang menjadi nama. Maka Allah sudah tidak lagi perlu dibongkar asal katanya menjadi ilah itu. Tapi Allah itu menjadi nama kepada Rabb. Nama Rabb yang maha mulia, yang maha esa. Namanya adalah Allah. Bisa dipahami ya? Inilah nama Allah yang pertama yang paling sering digunakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yu'la. Bagi seorang mukmin, nama ini adalah nama yang paling sering ia dengar karena paling sering digunakan juga di Al-Qur'an. Ia menjadi nama Allah yang ditegaskan dalam menegaskan tauhid. La ilaha illallah. Allah menggunakan nama Allah dalam penegasan tauhid. Meskipun kalau sama-sama nama bisa saja la ilaha illar rahman. Tapi Allah menggunakan la ilaha illallah dan dibakukan menjadi zikir la ilaha illallah. Bahkan Allah paling dominan di dalam semua azkar. Ada la ilaha illallah, ada subhanallah, hasbi ya Allah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Nah, nama Allah ini adalah nama yang harus masuk di hati seorang mukmin agar menguatkan tauhidnya. Gitu. Karena ia adalah ilah yang esa. Ilah yang itu, yang esa. Ya. Yang tiada ilah kecuali ia. Sehingga seorang hamba harus terus menanamkan kata ini pada hatinya. Ia terikat dengan kata ini sepanjang hidup. Ia akan memperjuangkan kalimat ini sepanjang hidup. Ia akan bergetar ketika mendengar nama ini. Allah sebutkan, idza dzukirallah wajilat qulub, idza dzukirallah wajilat dzukirallah, disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Idza ayatuhu zatatum, ketika dibacakan ayatnya Allah. Oke. Jadi Allah punya posisi yang sangat khusus. Ia adalah nama yang memang paling sering digunakan oleh Allah di dalam memahamkan tauhid kepada hambanya. Nah, sehingga kita semua perlu mengamalkan makna yang terkandung di dalam kata Allah, yakni apa itu maknanya? Tauhid al-uluhiyah. Kita harus menguatkan tauhid kita, tauhid uluhiyah kita kepada Allah. Karena dari kata ilah itulah nama Allah. Dan Allah adalah alladzi yu'lah. Dan itulah tauhid uluhiyah. Hanya Allah lah yang disembah, yang diilahkan. Nah, tauhid uluhiyah Bapak yang dirahmati Allah adalah dasar utama dari keimanan. Sebelumnya harus ada tauhid rububiyah. Penguatan tauhid uluhiyah menjadi pokok dan pesan penting dari nama Allah, Allah.
Maka begitu kita mendengar kata Allah, maka pastikan kita langsung memahami la ilaha illallah. Ketika kita dengar nama Allah, yang terbersit masuk pertama kali adalah tiada ilah kecuali Allah. Nah, di konteks ini ada ungkapan yang menarik yang biasa digunakan oleh orang-orang zikir di Thariqah Naqsabandi atau Syadili ya, Syadili. Sebelum berzikir itu ada ungkapan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Duhai ilahku, ya. Ilahi, duhai ilahku. Ilahi anta maksudi, engkau ini tujuanku. Waridhaka matlubi. Dan ridhamu itu adalah pencarianku. Ya. Memang Allah yang akhirnya kalau kita bisa, kalau memanggilnya menjadi ilahi, ini memang paling menggetarkan jiwa. Karena memang itu menjadi penetapan dari Allah. Idza dzukirallah wajilat qulub. Disebut nama Allah. Jadi konsekuensi pertama adalah tauhid al-uluhiyah atau penguatan tauhid uluhiyah. Ya. Dan silakan kembali ke kajian tauhid. Kita sudah pernah bahas cabang iman pertama, iman kepada Allah. Silakan dirujuk ya, nggak usah dibahas di sini. Yang kedua, makna yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah, idza dzukirallahu wajilat, yakni bergetarnya hati ketika mendengar disebut nama Allah. Masya Allah. Kalau nama ini menggetarkan hati, berarti kita benar-benar menjadi hamba yang tinggi sekali derajatnya dan iman. Gitu. Jadi bukan sekedar kita menghafal ada Allahur Rahmanur Rahim, Wallahur Rahmanur Rahim, Wallahur Rahman. Tapi nama itu disebut membuat kita bergetar. Dan itu perlu latihan panjang. Sampai nama itu masuk ke seluruh bagian dari diri kita. Seluruh darah kita terisi oleh zikrullah. Dan kalau disebut namanya, maka kita bergetar. Nah, wajilat itu datang dari dua hal. Yang pertama karena takut sekali kepada Allah. Itu yang kemudian dialami oleh Umar bin Abdul Aziz. Takut sekali kepada Allah. Karena kalau Allah murka, nggak ada satu pun hamba yang bisa menahan murkanya Allah. Apalagi kita seupil begini aja ya, badannya juga nggak akan sanggup. Walillahi junudus samawati, Allah punya pasukan langit dan bumi. Belum di akhirat, sudah remuk kita kalau Allah murka. Takut sekali. Nama itu buat kita ketakutan, takut sekali. Yang kedua bergetar karena mahabbah, karena mencintai Allah. Nah ini sudah lebih lagi itu ya. Karena cinta yang tinggi kepada Allah, nama disebut dia sangat antusias dan bergetar sekali. Nah, ini para muhibbina lillah ya, para pecinta dan yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, makna kedua adalah getaran hati ketika disebut nama Allah. Nah ini perlu terus diamalkan. Makanya kita punya grup Bapak Dzikir itu semoga menjadi latihan kita. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Sehingga kita merasakan ketenangan dan seterusnya. Merasakan getaran dan seterusnya. Ada harapan dan seterusnya. Karena dengar kata Allah. Apapun, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, Allahu akbar. Tauhid uluhiyah, bergetarnya hati. Yang ketiga,
begitu kita memahami nama Allah, kita akan teringat dan harus ingat bahwa Allah adalah tujuan kita. Ungkapan para dai modern, Allahu ghayatuna. Allah itu tujuan kita. Kalau tadi para ulama di dalam tasawuf mengatakan ilahi anta maksud. Ilahku, haidu ilahku. Engkau ini tujuanku. Tujuannya adalah Allah. Jadi mendengar kata Allah langsung, ya tujuan. Keren ya kira-kira ya, Masya Allah. Oke, berat sekali ini kajiannya, tapi ya dibuat seringan mungkin. 3 maknanya dari makna yang terkandung yang bisa kita kerjakan. Begitu mendengar nama Allah dalam Asmaul Husna. Tauhid, uluhiyah. Kedua, al-wajal ya, getaran hati. Yang ketiga adalah Allahu ghayatuna atau ilahi anta maksud. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik, jazakallah khair Ustadz. Ini sudah ada Ibu Yuli yang raise hand. Disilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisa dijelaskan yang dimaksud Allah tujuanku itu bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Ya, Allah tujuan kita itu bahwa kita akan menghadap Allah. Itu makna paling bawah. Allah tujuan kita adalah semua hidup kita tujuannya dalam rangka ridhonya Allah. Dalam rangka menegakkan agama Allah. Dalam rangka mendapatkan mahabbahnya Allah. Jadi ujungnya namanya Allah. Tujuan kita Allah. Itu namanya Allah ghayatuna atau ilahi anta maksudi. Berikat tujuan kita Allah itu kita ingin bertemu Allah. Makanya ada ayat mamayyarju liqa'a rabbih, yang ingin bertemu Allah. Itu bagian dari makna Allah tujuan kita. Karena saya ingin bertemu Allah. Termasuk ingin bertemu itu ingin melihat Allah SWT. Itu makna terkandung dari kata Allahu ghayatunya atau ilahi anta maksudi. Nah, Tadi Ustadz, tadi kita akan menghadap Allah, terus apalagi itu Ustadz, cepat banget sampai nggak catat. Oh iya, kan pertama Allah tujuan kita karena kita akan menghadap Allah. Langsung kan? Gitu. Yang kedua, makna Allah tujuan kita adalah ridhonya Allah itu tujuan kita. Nah, sehingga anta maksudi waridho kamatul itu satu paket. Jadi Allah tujuan kita maknanya tujuan kita adalah ridhonya Allah. Nah, di dalam kata ridho Allah itu terkadang disebut dengan mahabbah Allah, dicintai Allah, diterima Allah. Nah, itu bagian dari makna Allah tujuan kita. Nah, yang ketiga ya adalah bahwa kita ingin bertemu Allah. Allah tujuan kita karena kita ingin bertemu Allah. Jadi 3 makna. Iya. Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan Bu Yuli sudah dijawab dan kita masih tersisa 4 menit ke depan, Ustadz. Apakah ada closing statement dari Ustadz? Iya, jadi menguatkan tentang nama Allah yang pertama ya. Yang ini paling. Nah, 3 makna atau 3 konsekuensi makna ketika kita melafalkan dan mendengar kata Allah, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan pesan agar menguatkan tauhid uluhiyah, la ilaha, sehingga tidak ada kemusyrikan di situ di dalam, tidak ada keengganan untuk taat.
tidak ada keengganan untuk tunduk. Karena memang itu la ilaha illallah. Gitu. Yang kedua adalah kata ini atau nama ini adalah nama yang telah mendapatkan kekhususan. Allah kalau disebut nama Allah, maka orang mukmin itu bergetar. Jadi kita harus latihan bisa bergetar dengan kata ini. Dan ini butuh latihan lama. Makanya baru berzikir bisa dilatih. Sehingga nanti muncul takut atau muncul berharap atau muncul cinta kepada Allah. Iya. Nah yang ketiga, Allah ketika disebut nama Allah lebih tinggi lagi. Bergetar akan menguatkan tujuan kita. Bahwa Allah adalah tujuan kita. Allah adalah yang akan kita cari. Nah, yang dalam ungkapan yang sekarang populer itu Allahu ghayatuna. Kalau ungkapan para ulama lama dulu namanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu biasa dipakai orang-orang kalau sebelum dzikir untuk menyatakan pernyataan itu. Supaya tujuannya nggak kemana-mana. Tujuannya ya kepada Allah. Yaitu ridha Allah, mahabbah Allah, dan seterusnya. Sebagai bentuk al-ikhlasu lillah, ikhlas kepada Allah SWT. Nah, ini tentu babnya dirahmati Allah, bukan serta-merta langsung jadi. Perlu latihan. Karena di dalam memahami Asmaul Husna ini memang ada kedalaman yang luar biasa. Gitu. Tapi yang menarik, memang kita memang belajar tentang kesempurnaan betul di sini. Karena Ia Maha Sempurna, Allah Maha Sempurna. Gitu. Dan di kontak ini kita akhirnya semakin mengagungkan Allah SWT. Karena betapa sempurnanya Allah dan agung dan mulianya Allah SWT. Namanya saja menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan. Gitu. Namanya saja. Sehingga siapa saja menjalankan maknanya, konsekuensinya, maka dia juga akan meniti jalan kebaikan, insya Allah. Nah, oleh karena itu PR-nya menjadi rahmati Allah, ini baru hari pertama di Asmaul Husna, ya semoga minggu depan ya, sudah berhafal. Ya. Semoga ya. Minimal sudah lancar lah, kalau sampai belum hafal. Jangan sampai kita, seperti ada seorang jamaah yang nanya ke saya, Ustaz, saya udah belajar ngafal Asmaul Husna setahun kok belum hafal-hafal. Ibu mungkin nggak ngafal kali. Kalau masa setahun sampai nggak hafal, ibu mungkin nggak ngafal. Ngedengerin doang kali sampai berdendang. Gitu. Tapi insya Allah, kalau sungguh-sungguh semoga minggu depan sudah hafal, atau minimal bulan ini sudah hafal. Nanti bisa dibaca bareng-bareng. Sebelum kajian bisa jadi. Nah setelah sudah hafal, naik menjadi paham maknanya. Sudah paham maknanya, naik mengamalkan konsekuensinya. Kita sudah belajar di malam hari ini tentang nama yang paling populer ya, yang paling sering digunakan Allah, namanya Allah. Dan makna konsekuensinya luar biasa tinggi. Semoga Allah memudahkan kita ya, terutama yang ketiga itu. Allahu ghayatuna ilahi anta maksudi. Masya Allah. Demikian yang dirahmati Allah. Kiranya demikian. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi kuliah kita pada malam hari ini sudah selesai tentang tahakuk belajar dari Asmaul Husna, dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini bisa mulai menghafal 99 nama Allah yang indah itu. Diulang terus ya Ustadz, mudah-mudahan bisa nempel. Baik, insya Allah. Yang sering kita baca biasanya yang nempel, yang jarang-jarang biasanya akan lewat sedikit Ustadz. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir usai. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan informasi dulu dari Formula Hati Institute bagi peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang hadir malam hari ini, baik yang menyimak melalui Zoom maupun YouTube, bisa memberikan sebagian rezekinya untuk kelancaran dakwah Formula Hati Institute di nomor rekening 70004917734 Bank Syariah Mandiri atas nama Ibu Triuli Purwantini, dan untuk konfirmasi bisa di nomor telepon 0878
79437521. Semoga menjadi amal jariah ketika kelak kita telah tiada. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebelum kita berpisah, Ustadz mohon berkenan kiranya memimpin doa untuk kesembuhan salah satunya Pak Adi dan juga Ibu Pipit, dan mungkin saudara-saudara kita yang hadir di sini ada sanak familinya yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, sakit dan terkena musibah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama berdoa, semoga Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana wa yarhamna kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakata khairan min zakkaha. Allahumma ishfi mardana, ishfi mardana, ishfi mardana, ishfihim shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ishfi akhana Agung wa ukhtina Bibit wa ayalatihima. Allahumma ishfihim shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbin nas ihdi bil ba's, ishfi wa anta syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma afina fi asma'ina, afina fi absarina, afina fi ajsadina. Allahumma na'udzubika minal jununi wal wasu'il asqam. Allahumma na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wasu'il asqam. Wa na'udzubika min virus corona. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna ya fattahu ya mannan ya razaqu ya karim. Iftahana abwaab rahmatika, waftahana abwaab rizqika, waftahana abwaab karamika wa judika arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. إليك أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada malam hari ini, dan kita yang hadir pada malam hari juga diberikan kesehatan untuk senantiasa bertolabul ilmi di Selasa malam, tazkiyatun nafs kita, karena ini kuliahnya sepanjang hayat. Semoga Allah berikan kesehatan kita sepanjang hayat. Baik, peserta kuliah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Saya yang memandu, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pekan depan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.